Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, sahabat muda akuntansi. Gimana kabarnya? Masih semangat kan ya? Belum bosen. Ini masih pagi ya, masih pagi. Mudah-mudahan teman-teman belum ngantuk dan ya masih banyak energi lah untuk menyimak video edukasi yang penting ini. Masih bersama saya Puji Bowo dari Politeknik Keuangan Negara Stan dalam pembelajaran akuntansi keuangan menengah. Nah, sahabat muda, di video yang pertama kita sudah sama-sama berdiskusi ya mengenai pengenalan struktur modal dan EPS. Ya, untuk kali ini kita akan memberikan ilustrasi bagaimana cara menghitung LPS dasar atau basic EPS ya. Di sini kita asumsikan ada sebuah perusahaan namanya PT Rina gitu ya, mengakui ada laba bersih di tahun 2017 sebesar 1,8 miliar. Nah, ini informasi penting ya sebagai faktor pembilang ya, numerator ya di perhitungan EPS. Kemudian juga ada informasi ini bahwa dividen saham preferensi kumulatifnya adalah 721 juta. Ya. Dan ini dua informasi ini adalah informasi yang dipakai buat menghitung pembilangnya ya di atasnya. Kemudian ada ini mutasi lembar saham ini yang penting. Ini harus Anda perhatikan mutasi lembar saham di tahun tersebut ya. Kita tahu bahwa saya di awal tahun atau akhir tahun lalu itu akhir tahun 2016 sekaligus menjadi Januari 2017 kita punya si PT Rena itu jumlah lembar saham yang outstanding adalah 2.600.000 ya. Kemudian apalagi informasi yang akan berubah mutasinya di bulan Februari ternyata kita nambah lagi nih saham yang beredar ya yaitu 400.000 lembar. Kemudian bulan Mei didistribusikan dividen saham 1%. Nah, ini penting nih. Kalau ada kebijakan share dividen di pertengahan tahun, maka nanti seolah-olah kebijakan dividen saham 1% ini kita terapkan di awal tahun dalam rangka menghitung lembar saham yang outstanding secara rata-rata tertimbangkan gitu ya. Jadi nanti kita hitung seolah-olah dia di bulan Januari pengaruhnya gimana. Kalau dimulai dari Januari. Kemudian dijual kembali saham biasa 1.200.000 lembar. Nah, ini banyak ya. Kemudian di 1 November dibeli, ini treasury share ya, 400.000 lembar, tidak akan mengurangi outstandingnya. Dan di bulan Desember ada nih, split 3 for 1 ya, satu lembar saham dipecah jadi 3. Maka ini nanti meskipun terjadi di awal Desember, kita akan simulasi restate ya, seolah-olah dia terjadi di awal tahun. Nah ini ya, jadi teman-teman sudah bisa mengidentifikasi yang kira-kira akan di restate adalah share dividend di bulan Mei, di awal Mei ya, dan share split di awal bulan Desember. Nah, ketika kita diminta menghitung rata-rata timbang ini, maka langkah pertama yang perlu teman-teman buat adalah membuat tabel ya, seperti yang di bawah ini ya. Tabelnya simpel saja teman-teman. Ada tabel ini terdiri dari beberapa kolom. Kolom pertama adalah tanggal ya, di mana tanggal sini juga termasuk memberikan keterangan kira-kira transaksinya apa gitu ya. Kemudian ini keterangan saham aktualnya, hitung-hitungannya. Dan ini kita sebut kolom restate ya. Restate ini isinya nanti ada dividen saham dan split ya. Nanti pengaruhnya gimana kalau itu diterapkan dari awal tahun gitu ya. Kemudian ada kolom waktunya, fraksional waktunya artinya bagian waktu dalam satu tahun itu berapa per berapa ya. Misalkan dia di bulan Januari berarti kan 12/12 gitu ya. Dalam satu tahun dia misalkan ya. Tapi kalau cuma dia 2 bulan berarti 2/12 gitu ya. Nah, kemudian yang terakhir adalah kolom one shot atau rata-rata tertimbangnya. Nah, untuk menghitung yang paling bawah ini ya. Nah, mari kita lihat satu-satu teman-teman ya. Yang pertama kita lihat kita punya saldonya itu 2.600.000 lembar saham di bulan Januari. Maka jumlah 2,6 ini bertahan berapa lama? Oh, ternyata di bulan Februari awal itu kita sudah menerbitkan lagi, jual lagi saham. Berarti yang 2,6 juta ini bertahannya hanya 1 bulan. Itu di bulan Januari saja. Maka kita nyebutnya dikalikan dengan 1/12. Ini dulu. Nah, kita sementara abaikan dulu yang kolom restate ya. Pokoknya dikali 1/12 dulu. Oke, sehingga kalau dibikin rata-rata tertimbangnya berarti 2,6 juta kali 1/12. Gitu ya. Nah, tapi kan kita belum kalikan yang lain ya. Nah, kita nunggu nanti yang restate-nya berapa ya. Baru transaksi 1 berarti udah oke. Selesai ya. Transaksi kedua, kita menerbitkan saham lagi di bulan Februari 400.000. Oke, 400.000 kan ya.
Nah, 400.000 ini bertahan berapa lama? Kita lihat, kita intip transaksi berikutnya. Oh, 2 bulan Mei ada transaksi lagi. Artinya 400.000 ini hanya bertahan selama Februari, Maret, April, gitu ya. Ya enggak? Februari, Maret, April. Cuman 400.000 ini kan enggak sendiri. Kita tambahkan dengan saldo sebelumnya 2,6. Berarti kita punya saldo 2,6 tambah 400.000 yaitu 300 atau 3 juta ya. Punya saldo 3 juta itu selama Februari, Maret, April ya, selama 3 bulan. Sehingga 3 juta ini kita kalikan dengan fraksional waktunya 3/12. Ya, 3/12. Nah, lalu di tanggal 1 Mei ada share dividen atau dividen saham sebesar 10%. Maka kita ketambahan saham beredar 10% dari 3 juta. Ya, karena Mei kan jumlah sahamnya sudah 3 juta tadi ya. Berarti tambah 300.000. Maka di awal Mei kita punya lembar saham 3,3. Nah, ingat teman-teman, 3,3 ini kan karena ada tambahan dividen saham 10%. Maka kita lihat lagi nih. Bertahannya berapa lama? Dari 1 Mei ke 1 September. Kita hitung Mei, Juni, Juli, Agustus. Oh, 4 bulan, Pak. Berarti di fraksional waktunya 4/12. Ya. Nah, ini saya belum bicara tentang restate-nya dulu ya. Ini tambah ini dulu. Kemudian kita jual lagi ya di Mei itu tambah lagi nerbitin 1,2 juta. Berarti dari awal Mei kita punya saham jumlahnya adalah 4,5 juta. Selama berapa lama? Lihat transaksi berikutnya. So dia sampai November Pak, ada transaksi lagi. Berarti September, Oktober. Berarti cuman 2 bulan. Maka fraksional waktunya di kolom ini adalah 2/12. Ya. Nah, di bulan November teman-teman kita membeli treasury share ya. Artinya kita menarik sebagian saham beredar sehingga mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. Kita membeli 400.000. Maka di bulan November itu saldo kita tinggal 4,5 juta kurang 400.000 yaitu 4,1 juta. Nah, 4,1 juta ini bertahan berapa lama? Nah, kita intip transaksi berikutnya. Oh, ada share split Pak berikutnya. Ada stok split. Oke, berarti hanya bertahan 1 bulan ya. Maka kita kalikan 1/12. Berarti sudah 0,41. Ada stok splitnya berapa nih? 1/2 splitnya 3 untuk 1. Berarti 4,1 bisa jadi 3 kalinya. Berarti jadi 12,3 kan? Nah, berarti nambah 8,2 kan ya. Jadi kita punya lembar saham 12,3 berapa lama? 1 bulan kan, dari awal Desember. Kalikan 1/12 ya. Nah, setelah ini baru kita tarik mundur nih dari transaksi share split atau share dividend yang paling terakhir yang mana? Oh ini Pak, yang paling terakhir adalah share split. Ya, share splitnya itu terjadi di awal Desember. Oke, berarti kita terapkan seolah-olah itu terjadi dari awal tahun. Ya, terjadi dari awal tahun. Maka yang pengali 3 ini kita kalikan di setiap saldo saham yang ada perhitungan fraksional waktunya. Ya, maka kita tarik semua nih dari awal ya. Dari yang saldo awal yang selama 1/12 kita kalikan 3. Kemudian yang 3 juta nih ya, yang di awal Februari kita juga kalikan 3. Kemudian awal Mei kita kalikan 3. Awal September kita kalikan 3. Awal November kita kalikan 3. Jadi seolah-olah dia mempengaruhi ya tiap tahapan transaksi gitu ya. Dan kemudian yang kedua ada transaksi share dividen atau dividen saham di bulan Mei. Berarti seolah-olah kita terapkan penambahan 10% itu dari periode sebelumnya ya. Tadi kan Mei di sini ya. Berarti transaksi yang sebelumnya kan Februari. Berarti kali 1,1 adalah di bulan Februari awal dan kali 1,1 di awal Januari. Nah, kalau sudah ketemu angka-angka pengali ini tinggal Anda kali semua nih tiap tanggal ini ya. Di tiap-tiap tanggal ini tinggal ada kali semua. Ketemu ya. Di baris pertama 719.000, baris kedua 2,475 juta, baris ketiga 3,3 juta, baris keempat 2,25 juta, baris kelima 1,025 juta, dan terakhir juga 1,025, totalnya adalah 10.790.000 lembar. Ini secara rata-rata tertimbangnya. Nah, jadi kita komplit sudah punya pembilang yang 1,8 miliar dan preferen kumulatif ya dividen 721 juta dan punya penyebut 10.790.000. Jadi kita bisa ngitung basic EPS-nya. Sehingga dengan demikian basic EPS-nya gimana? Laba bersih dikurangi dividen saham preferen ya 1,8 miliar kurangi 721 juta dibagi dengan one shot 10.790 sehingga menghasilkan
teret Rp 100 per saham. Tuh. Ketemu EPS-nya kan ya. Oke. Clear ya teman-teman? Nah, dari sini bagaimana cara kita menyajikan EPS? Maka kita tahu EPS itu kan disajikan menjadi bagian informasi di dalam laporan laba rugi. Kita tahu ya dulu penyajian laba rugi itu urutannya begini ya. Yang paling atas itu adalah sales atau omset ya. Kemudian COGS, gross profit, segala macam ya. Di sini yang kalau penting adalah paling terakhir adalah EPS. Nah, nanti penyajiannya EPS itu dibagi dua ya. EPS yang berasal dari income from continuing operations ya, dan EPS yang berasal dari discontinued operation. Ya, jadi ada total EPS, kemudian kita pecah dua, EPS yang dari continuing operation dan EPS yang berasal dari discontinued operations. Bagaimana penyajiannya? Nah, ini teman-teman ya. Nah, ini contohnya. Ini contohnya sudah berbeda dengan yang tadi ya. Ini penyajian yang lain ya. Misalkan kita punya laporan laba rugi ini si PT Sinta ini ya. Nah, kemudian kita tahu punya net income 97,5 juta ya. Nah, kemudian dia punya preferred dividennya 4,5 juta dan one show nya sudah dihitungkan ya, ada 100.000. Jadi kita nggak perlu pusing hitung one show-nya. Ini karena sebagai ilustrasi, maka kita hitung dulu nih teman-teman ya. Dari sini maka kita hitung dulu yang EPS totalnya. EPS totalnya gimana? Ini ya net income ya. Berarti yang 97.500 dikurangi saham preferred ya, kurangi saham preferred ya. Saham dividen preferred mohon maaf 4,5 ini berarti ya. Dibagi 100.000 ketemu angka 930. Ketemu angka 930 gitu ya. Mohon maaf. Ketemu angka 930. Nah, ini sebenarnya pecahan dari mana? Pecahan dari income from continuing operations dan gain from discontinued operation ya. Kita tahu kalau ngitung EPS untuk income from continuing operation berarti pembilangnya hanya ini, income from continuing operation sebesar 90 juta. Nah, ini 90 juta dikurangi dengan 4,5 juta yang merupakan dividen prefernya ya. Dibagi 100.000 ketemu angka 855 ya. Kemudian untuk yang EPS in discontinued operation ini cukup dengan angka dari gain from discontinued operation ya. Ini kebetulan gain, kan bisa juga loss ya. 7,5 dan ini nggak perlu lagi Anda kurangkan dengan saham preference dividen ya, nggak perlu ketemu dengan dividen preferennya. Kalau Anda kurangi lagi jadi terjadi pengurangan 2 kali dong ya. Jadi dividen preference itu cukup untuk mengurangkan EPS from continuing operation ya. Nah, sehingga ini untuk yang discontinued operation hanya saja membagi antara gain from discontinued operation ya 7,5 juta dengan jumlah lembar saham yang beredar secara rata-rata tertimbang. Ketemu angka 75. Ini kalau kita jumlah angkanya harus sama persis dengan 930 yang merupakan total nilai EPS. Gitu ya teman-teman ya. Jadi di sini memang harus ada pemecahan ya. EPS untuk yang income from continuing operations itu laba income from continuing-nya dikurangi dividen preferennya, tapi untuk yang gain atau loss from discontinued operation cukup angkanya saja itu tidak dikurangi dengan preference dividends. Karena kalau dikurangi lagi jadi nanti pengurangannya jadi 2 kali dong gitu ya. Gitu ya. Demikian ya teman-teman ya mengenai ilustrasi perhitungan basic EPS dan penyajian EPS di dalam laporan laba rugi. Mudah kan ternyata ya. Nah, hanya membutuhkan kejelian dari teman-teman untuk menghitung rata-rata tertimbang dari jumlah lembar saham yang beredar. Demikian, sahabat muda akuntansi. Sampai jumpa di kelas. Kita akan bahas lebih seru lagi dengan membahas kasus-kasus yang lebih menarik mengenai EPS. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.